Menurut Shepard tahun 1996, instrumen pembayaran memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama ada bentuk fisik, yang kedua ada sistem pengamanan, yang ketiga ada penyelesaian pembayaran. Nah, saya akan menjelaskan tentang bentuk fisik. Instrumen pembayaran dapat dibedakan dalam 3 bentuk, antara lain wakar, kartu, dan elektronik. Alat pembayaran dalam bentuk wakar dapat berupa cek, biliar giro, nota kredit, dan nota debit. Alat pembayaran dalam bentuk kartu antara lain kartu kredit, kartu debit, dan e-money. Contoh alat pembayaran dalam bentuk elektronik yaitu uang elektronik dan dompet digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pengamanan. Nah, sistem pembayaran perlu didesain dengan tingkat keamanan yang memadai. Transaksi pembayaran memiliki risiko tinggi adanya tindak kejahatan seperti pemalsuan data nasabah, peretasan, pembobolan rekening, dan sebagainya. Bentuk pengamanan sistem pembayaran berbeda-beda tergantung pada jenis alat pembayarannya. Nah, di sini sistem pengamanan pada uang tunai dapat berupa watermark, benang pengaman, dan cetak intalabo dan sebagainya. Untuk alat pembayaran dalam bentuk kartu, sistem pengamanannya berupa personal identifikasi number atau PIN. Nah, ada tambahan untuk pembayaran digital itu berupa Face ID dan sidik jari maupun PIN. Saya akan menjelaskan penyelesaian pembayaran. Penyelesaian pembayaran merupakan proses penyelesaian transaksi pemindahan dana antar bank melalui sistem tertentu. Pembayaran antar bank dapat diselesaikan setelah otorisasi dari kedua bank yang bersangkutan. Otorisasi dilakukan untuk memastikan bahwa pemindahan dana telah dilakukan sesuai dengan prosedur serta untuk menghindari adanya tindakan kejahatan. Prosedur menyelesaikan transaksi tergantung pada besar kecilnya transaksi pembayaran. Ada beberapa komponen pembayaran. Yang pertama ada regulator, pihak yang berwenang membuat dan mengawasi peraturan terkait sistem pembayaran. Yang kedua ada penyelenggaraan, lembaga atau perusahaan yang menyediakan layanan untuk proses transaksi pembayaran. Lalu yang ketiga ada infrastruktur, sistem dan jaringan yang mendukung operasional sistem pembayaran. Terus yang keempat ada instrumen, alat atau media yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Yang kelima, pengguna, individu atau badan usaha yang menggunakan sistem pembayaran untuk melakukan transaksi. Yang keenam, saluran pembayaran atau media cara yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Lalu yang terakhir, sistem transfer dana, sistem yang digunakan untuk memindah dana dari satu pihak ke pihak yang lain. Ini ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, uang tunai. Uang tunai itu contohnya bisa membayar jajanan di pasar tradisional atau parkir tempat yang dapat menerima pembayaran digital. Yang kedua, yaitu ada kartu debit atau kartu kredit, yaitu contohnya bisa berbelanja di supermarket atau membayar makanan di restoran dengan mesin EDC. Yang ketiga, ada dompet digital, yaitu bisa disebut e-wallet, yaitu membayar ojek online, tagihan listrik, atau belanja minimarket yang menggunakan QR atau kode. Dan yang keempat ada transfer bank, yaitu mengirim uang ke keluarga atau membayar belanja online melalui mobil rekening. Dan yang terakhir ada cek dan giro, yaitu contohnya digunakan oleh perusahaan atau membayar supplier atau transaksi bisnis dalam jumlah besar. Lalu dari kesimpulan semuanya adalah instrumen atau alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan non tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang lokal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini.